Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas 9 pada materi Masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada pembelajaran kali ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan tujuan memahami kebutuhan belajar dari peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, saya memilih beberapa konten untuk membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu saya laksanakan, saya mencoba memetakan kompetensi yang ada di dalam diri peserta didik. Jadi peserta didik yang sudah mulai mampu dalam menelaah, memecahkan permasalahan, saya memberikan konten berupa video-video yang di dalamnya ada sebuah permasalahan. Disitulah nanti mereka akan memecahkannya. Sedangkan bagi peserta didik yang masih lemah ataupun kurang di bidang analisis mereka, saya juga memberikan materi berupa slide PowerPoint dan modul-modul yang membahas tentang materi yang sama terkait tentang kehidupan masyarakat di awal-awal kemerdekaan. Adapun kompetensi ataupun diferensi proses yang saya pilih di situ dengan melakukan sesi tanya jawab dan membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, jadi di dalam kelompok belajar itulah nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan-permasalahan yang dipecahkan oleh masing-masing kelompok tersebut. Kemudian kompetensi sosial dan emosional yang saya terapkan dalam diskusi kelompok tersebut dengan adanya kesadaran sosial, keterampilan dalam berempati. Jadi masing-masing peserta didik saya bagi dalam kelompok secara heterogen. Jadi teman yang mungkin lebih unggul di bidang akademik mampu secara mandiri membantu teman-temannya yang masih kesulitan dalam memecahkan permasalahan. Nah, di situ akan muncul rasa empati bagaimana dia dapat membantu teman yang sedang kesulitan. Selain itu, kompetensi sosial emosional yang saya terapkan juga mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi masing-masing kelompok itu saya buat ada satu penanggung jawabnya atau satu ketua kelompoknya. Nah, jadi ketua kelompok inilah yang merangkul teman-temannya untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, misal pada materi yang mereka selesaikan itu, pada permasalahan yang mereka selesaikan dalam pengambilan keputusannya, mereka harus sama-sama mempertanggungjawabkannya untuk nanti dipresentasikan. Adapun kompetensi diferensiasi berupa produk yang saya minta kepada peserta didik itu ada yang berupa slide PowerPoint, nanti akan mereka presentasikan di kelas online gitu. Kemudian ada juga yang membuat berupa browser, ada juga yang membuat dalam bentuk seperti clipping. Nah, jadi produk yang saya minta beragam, itu sesuai dengan kemampuan ataupun minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi dari pembelajaran yang saya sudah terapkan, pembelajaran yang berdiferensiasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu masih terdapat kendala-kendala di dalamnya. Salah satunya masih juga ditemukan peserta didik yang belum aktif, belum berperan serta secara aktif di kelompok belajar mereka. Kemudian ada juga kelemahan dalam pembelajaran daring yang saya laksanakan menggunakan Zoom meeting. Kemudian pembagian kelompoknya saya menggunakan breakout room di aplikasi Zoom meeting tersebut. Kendala yang saya hadapi di situ satu mengenai waktu, dan untuk memantau masing-masing kelompok itu membutuhkan waktu. Pindah ke kelompok yang satu ke kelompok yang lain itu membutuhkan waktu, sehingga menurut saya
pemantauan saya, bimbingan saya terhadap masing-masing kelompok itu masih kurang, seperti itu. Arahan saya kepada masing-masing kelompok masih kurang. Selain itu, masih ada juga peserta didik yang enggan untuk memilih konten yang mana yang tepat di dalam dirinya, yang lebih gampang untuk dia manfaatkan. Jadi dia lebih menyerahkan kepada temannya, seperti itu. Masih saja ditemukan hal yang seperti itu. Sedangkan penerapan kompetensi sosial emosional menurut saya sudah berjalan dengan cukup baik, di mana peserta sudah terlihat bisa saling merangkul, saling bahu-membahu dalam pemecahan masalah, seperti itu. Dan mereka juga mulai berani dalam mengambil keputusan, mengajak temannya untuk mengambil keputusan. Oke, demikianlah refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas 9 pada materi kehidupan masyarakat Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.